wawancara 1 jam, butuh transkripnya 2 jam. Karena diketik satu persatu gitu. Tapi kadang kalau dengan AI saat ini, mungkin ya kita hanya membutuhkan waktu beberapa menit itu. Urusan-urusan semacam riset, kronologi, mencari inti persoalan bisa dibantu oleh mesin. Penggunaan kecerdasan buatan atau AI tampaknya menjadi sesuatu yang tidak terelakkan lagi di dunia, tak terkecuali di jurnalistik. Teknologi AI telah terbukti dapat membantu kerja jurnalistik menjadi lebih efisien dan efektif. Wartawan harian Kompas Satrio Pangarso Wisanggeni misalnya, rutin menggunakan AI seperti ChatGPT, Gemini, Google LLM sejak 2023 silam untuk membantu pekerjaan sebagai jurnalis. Terbaru, Satrio bersama tim jurnalisme data harian Kompas menggunakan bantuan AI untuk membaca ribuan lembar putusan pengadilan. Kami melihat data dokumen putusan pengadilan, pas itu kami bisa mengumpulkan sekitar lebih dari 1.000. Dengan bantuan AI, kita bisa melakukan kategorisasi terhadap setiap putusan pengadilan itu sebanyak 1.000-an pembunuhan lah. Dari situ kami bisa menemukan pola-pola yang mungkin selama ini tidak terlihat gitu. Dan mungkin tanpa AI akan membutuhkan waktu yang jauh lebih lama. Meski mempercepat waktu pengerjaan, namun menurut Satrio ada sejumlah kekurangan AI. Kalau misalnya dari putusan pengadilan itu kadang-kadang mungkin karena di dokumennya itu sebetulnya namanya misalnya disamarkan. Nama korban disamarkan karena misalnya kasus pemerkosaan begitu. AI tidak bisa menerima fakta bahwa tidak ada nama korban di situ. Padahal kita meminta untuk dia mengekstrak nama korban. Sehingga dia akan mengarang sebuah nama untuk mengisi nama korban. Misalnya semacam itu. Itu halusinasi yang harus kita sadari sebelum kita mencoba menggunakan AI di redaksi. Wakil Redaktur Pelaksana Antonius Tommy Trinugroho menambahkan, AI juga sudah lazim dipakai untuk membuat ringkasan artikel peristiwa hingga chatbot di platform kompas.id. Misalnya tema waktu itu misalnya soal tema perang serangan terhadap Yaman misalnya. Sudah ada beberapa artikel di Kompas.id lalu coba dimasukkan di dalam chatbot lalu dibuatkan ringkasan dengan panduan yang sudah dipandu, kronologi bagaimana duduk perkara, mengapa, sebenarnya itu semua ada di dalam artikel. Cuman mungkin kalau harus dibaca satu persatu akan sangat panjang waktunya. Lalu diuji coba, dia keluar hasilnya. Tapi tentunya proses itu juga harus tetap melalui editor, dan editor yang mengerjakan itu tetap membaca artikel asli ya, tetap artikel orisinal, sehingga data tidak ada yang salah. Dan itu ternyata memang sangat baik. Itulah makanya tadi saya mengatakan uji coba ini menunjukkan bahwa mesin bisa membantu wartawan dalam arti membuat ringkasan, duduk perkara, kronologis. Tommy tidak menampik kehadiran teknologi AI membuat kerja di ruang redaksi menjadi lebih efisien dan produktif. Namun ia melihat masih ada celah yang belum bisa digantikan AI. Ketika isu Rumah Sakit Hasan Sadikin itu dicoba dimasukkan, dan di sana berbeda karakternya karena itu kasus kekerasan seksual. Misalnya detail kejadian itu bagaimana caranya ketika ditanyakan di chatbot nggak boleh muncul karena ini kasus kekerasan seksual kan misalnya. Tidak sepenuhnya mesin. Mungkin kalau soal tarif tram ya udah terserah mesin bagaimana dia memaparkan kronologis dan sebagainya. Tapi ketika masuk pada kasus kekerasan seksual, di situ supervisi, kemudian intervensi manusia dibutuhkan, lalu kemudian disempurnakan bagaimana supaya mesin bisa menghasilkan penuturan dalam kasus kekerasan seksual dengan lebih sopan ya, dengan memperhatikan undang-undang, peraturan dan sebagainya. Meskipun teknologi AI berkembang dengan pesat, kehadirannya belum bisa menggantikan peran jurnalis di masa mendatang. Bagaimanapun dengan AI bisa mengolah data apapun kan itu tidak bisa menggantikan proses jurnalistik yang misalnya kita harus datang ke tempat kejadian, misalnya kita menemukan saksinya sendiri, kita ngobrol sama misalnya saksi kejadiannya, orang yang terlibat, itu kan tidak bisa dilakukan oleh AI gitu. Bagaimana kita menjudge konteks suatu kejadian gitu. Kalau dengan AI itu akan terlalu kompleks kali. Kita harus memberitahukan bahwa ya sebenarnya Indonesia saat ini kondisi semacam ini, dimasukkan seluruh berbagai macam itu. Terus kalau sering misalnya ngobrol dengan teman-teman di politik misalnya, ngobrol dengan para politisi, itu ada semacam istilah kayak suasana kebatinan gitu misalnya. Jadi bagaimanapun AI adalah tools, dan kita harus pada rambu-rambu itu tadi, tidak bohong, tidak ngarang, transparan, kemudian juga bisa membantu untuk membuat laporan jurnalistik yang lebih dalam gitu ya. Di tahun 2025, Dewan Pers telah mengatur penggunaan AI bagi jurnalis.
Secara detail, pedoman penggunaan kecerdasan buatan dalam karya jurnalistik tertuang dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025. Pedoman tersebut terdiri dari 8 bab dan 10 pasal. Pasal-pasalnya diatur dalam aturan tersebut antara lain memuat prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam memanfaatkan kecerdasan buatan. Prinsip dasar itu meliputi kontrol manusia dari awal hingga akhir dalam menggunakan kecerdasan buatan, tanggung jawab perusahaan pers atas karya jurnalistik yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan, penyebutan sumber asal atau aplikasi kecerdasan buatan yang digunakan pada produksi karya jurnalistik. Pada akhirnya, jurnalisme tidak akan tergantikan oleh AI, tetapi hanya jika pers mengerjakan bagiannya dan ingat pada tujuan utama, berpihak pada publik dan kebenaran, memberi ruang bersuara kepada yang terpinggirkan, serta tidak kehilangan daya kritis dalam mengawasi kekuasaan.